Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Piau, NIM 2210417815 dari kelas E F1, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen yang mengampunya ialah Bapak Adi Musalin SE MM. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah video, yaitu dari narasumber Bapak Titah Yudhistira, di mana judulnya ialah Pengantar Riset Pemasaran. Di dalam riset pemasaran ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, riset empiris, adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Pengamatan langsung ke pasar untuk mengetahui kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti cabai, telur, bawang, dan yang lain-lainnya. Pengamatan langsung ini akan membantu untuk menemukan cara menurunkan harga bahan pokok di pasar. Yang kedua ialah pasar atau market. Market atau yang biasa disebut pasar adalah sebuah tempat di mana dua pihak dapat berkumpul untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak yang terlibat biasanya ialah pembeli dan penjual. Pasar mungkin berbentuk fisik seperti outlet retail, tempat orang bertemu bertatap muka, atau virtual seperti pasar online, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Yang selanjutnya ialah pemasaran atau marketing, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produknya tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain untuk menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan yang akan didapatnya. Di dalam fungsi pemasaran sangatlah juga penting, yaitu untuk pengendalian produk, riset, distribusi, dan layanan penjualan. Dan selanjutnya atau yang keempat adalah sales atau marketing. Sales dan marketing sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Keduanya sering disamakan sehingga orang sering jadi tidak menyadari adanya perbedaan sales dan marketing. Memang dalam sebuah organisasi kecil, orang yang sama biasanya melakukan tugas dan sales marketing. Perbedaan sales dan marketing biasanya dilihat dalam fungsi dan perannya yang berbeda.
Ketika sales lebih berbasis transaksi, marketing bertujuan untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Keduanya sering berbagi tujuan yang sama untuk meningkatkan pendapatan, tetapi dalam fungsi dan proses yang berbeda. Pada dasarnya, sales menyiratkan pertukaran produk dan layanan dengan uang atau nilai uang. Di sisi lain, marketing adalah istilah umum yang menunjukkan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan riset pasar dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Perbedaan sales dan marketing terletak pada tujuan atau fokus keduanya. Ada pada dua tujuan yang berbeda, seperti dalam marketing yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, sedangkan sales adalah tentang mencapai target penjualan perusahaan, yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan perusahaan. Marketing menekankan pada kebutuhan pasar. Sebaliknya, sales berfokus pada kebutuhan perusahaan. Sales berkaitan dengan aliran produk atau jasa kepada pelanggan. Namun, marketing berkaitan dengan semua kegiatan yang memfasilitasi aliran barang ke pelanggan. Baik, terima kasih.